Mantap bener, Kapolres Pringsewu dilaporkan ke Propam. Masyarakat memberikan dukungan, weleh-weleh, mantap. Mantap banget, Kapolres Pringsewu sangat dicintai masyarakat, lur. Wow. Intinya kemarin hari Senin, para masyarakat, elemen masyarakat melakukan aksi damai untuk mendukung Pak Yunus agar tidak dimutasi atau dipecat karena kasus atau laporan dari para wartawan ke Propam ya. Kira-kira seperti itu. Ini adalah buntut Pak Yunus yang mengecam karena adanya oknum-oknum pers atau abal-abal atau LSM yang melakukan pemerasan kepada sekolahan atau kepada kepala desa. Ini buntut responnya Pak Yunus. Kita cek. Kapolres Pringsewu AKBP Yunus Saputra. Himbauan ini untuk Anda yang bukan wartawan dan mengaku-ngaku sebagai wartawan. Jika Anda masih melakukan intimidasi terhadap kepala dinas, kepala pekon, kepala sekolah dan kepala puskesmas di wilayah saya, dengan dalih Anda punya data penyalahgunaan anggaran untuk dipublikasikan pada media Anda yang tidak ada yang baca itu, yang tidak terverifikasi di dalam pers itu, bahkan dengan ancaman akan melakukan audit segala yang bukan kewenangan Anda itu, Anda akan berhadapan dengan kami, Polres Pringsewu. Emang pernyataan Pak Yunus itu benar, bukan hoax? Yuk kita cek. Ternyata ada teman-teman yang seorang oknum, ternyata pers abal-abal atau wartawan abal-abal yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu 2 orang. Ini orang-orangnya. Pringsewu menangkap 2 pelaku pemerasan pada 13 Oktober lalu. 2 pelaku tersebut yaitu Abidin, oknum anggota LSM, dan Doni yang mengaku sebagai wartawan. Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat saat kunjungan kerja Polres Pringsewu ke beberapa pekon dan kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Jadi mereka mengatasnamakan wartawan ya, jadi bukan oknum wartawan, beda. Jadi mereka membuat situs yang seolah-olah itu seperti media, kemudian memuat berita yang mendiskreditkan kepala sekolah, kepala pekon atau lurah, dan juga kepala puskesmas, karena anggaran dari pusat kan banyak yang tersalurkan di situ. Kemudian digunakan untuk intimidasi. Link berita dikirimkan ke sanak keluarganya, ke kolega-koleganya, sehingga nama si lurah atau kepala pekon atau kepala sekolah atau kepala puskesmas ini jadi rusak. Tapi agak aneh sih teman-teman, yang demo aksi damai ini yang kebanyakan kepala pekon nih, Pak Lurah nih. Kenapa ya? Oh, ternyata karena memang banyak yang menelan korban para oknum-oknum pers ini, terbantu lurah atau kepala pekon atau perangkat desa atau kepala sekolah gitu. Pokoknya ya jadi korban sasaran mereka itu ternyata. Dan yang demo ya mereka itu. Memang senjatanya apa sih? Itu oknum-oknum pers ini kok bisa-bisanya para lurah takut? Ya pasti teman-teman ya, tidak lain dan bukan adalah dana desa. Jadi dana desa itu sangat besar teman-teman ya. Sebenarnya yang pengawas dana desa itu ya bukan hanya wartawan, pers atau atasan kepala desa gitu ya, atau KPK bahkan. Ya seharusnya masyarakat, elemen masyarakat juga seperti saya ini menjadi pengawasnya. Dana desanya kemana aja, sumbangsinya ke apa, dibelanjakan ke apa, kayak gitu teman-teman. Faktanya emang ada apa kepala desa yang korupsi? Ternyata ada teman-teman, kepala desa yang terbukti korupsi dana desa. Weleh, kok iso toki? Laporan dari anggota-anggota kami, kepala desa, banyak sekali yang dulu, sebelum Pak Yunus hadir, banyak sekali ngaku-ngaku wartawan tidak punya legalitas yang jelas, datang entah dari luar Pringsewu, entah dari mana,
hanya modalkan KTA saja, KTA itu asli atau tidak kita tidak tahu. Bukan membenci wartawan ataupun bukan, tapi kami pengen berita dengan LSM ataupun dengan wartawan yang punya legalitas yang jelas, yang betul-betul emang punya kapasitas yang jelas, bukan orang yang ngaku-ngaku. Nah, Kalau hal ini aku setuju banget dengan Pak Sofyan yang siapa lagi. Karena ya jangan sampai ada pemerasan yang mengatasnamakan ormas, premanisme atau LSM atau wartawan. Ternyata malah wartawan fiktif, ya itu ya nggak baik juga gitu. Tapi sebenarnya kenapa harus takut ya Pak Lurah kepada LSM gadungan atau apapun itu? Mungkin iya benar dia tuh ormas gadungan atau pers gadungan nih yang sedang mencari-cari kesalahan. Tapi kalau Anda tidak salah, kenapa takut? Kenapa saya bilang seperti itu ya? Ternyata ya memang ada dana yang dikorupsi oleh kepala desa oknum ya. Oknum kepala itu ada, contohnya di Waringin Sari yang tadi itu. Saya pun pernah menjadi korbannya. Keluarga saya pernah menjadi korbannya Pak Lurah. Jadi saya itu sebenarnya orang miskin ya, yang memang nggak dapat, yang harusnya layak mendapatkan bongkar rumah gitu, bedah rumah. Tapi karena kita tuh nggak akrab dengan kepala desanya, akhirnya kepala desanya memberikan kepada si keluarga dekatnya atau yang kronik-kroniknya gitu. Padahal sudah jelas ya, kan program bedah rumah itu difokuskan itu adalah yang mengajukan itu adalah kepala desa, dengan yang namanya mengajukan ada datanya ya. Nah, data yang digunakan itu adalah datanya orang-orang miskin seperti saya waktu itu. Tapi setelah kita mengumpulkan data, setelah dicek semuanya, foto-foto, tidak dapat. Yang dapat adalah orang-orang dekatnya kepala desa. Jadi kalau oke lah, mungkin LSM terus pers yang ilegal itu nggak boleh lah, oke lah. Tapi sebenarnya teman-teman ya, terus siapa nih yang wajib cross check, yang memantau atau apa ya, mengawasi nih? Dana desa tuh gede banget loh ya, jangan salah ya. Apalagi pas zaman era Pak Jokowi itu besar-besaran. Jadi nggak sembarangan, dana desa tuh emang harus diawasi. Terus apa kalau LSM nggak boleh ngawasi atau pers nggak boleh ngawasi? Siapa yang ngawasi? Adalah kita ini, masyarakat. Harus kepo, pokoknya harus kepo. Kalau kepala desa nggak transparan, sudah pasti wajib di cross check, wajib diaudit. Ya terjadi kayak itu tadi di Waringin Sari itu korupsi. Apalagi saya termasuk nepotisme nggak sih ya, dapat korban nepotisme nggak? Hak saya mendapatkan bedah rumah akhirnya tidak mendapatkan karena tidak akrab dengan Pak Lurah. Itu gimana? Jadi ya, apalagi yang demo ya, yang katanya yang demo itu adalah kepala desa, katanya pengen damai dan nyantai biar tenang kerjanya. Lele ya, kita curiga lah sebagai masyarakat ya. Kalau memang Anda benar, ya sudahlah, jangan takut lah cuma diaudit. Apalagi cuma wartawan gadungan lagi. Data Anda benar, ngapain takut gitu loh. Nggak mungkin dong orang, gimana ya, ketika Anda tidak salah dicari kesalahannya gitu ya, nggak ada orang, nggak ada salahnya kok. Dan memang sangat keren Pak Yunus ini, sangat mengayomi warga Pringsewu sampai dibela-belai. Mantap Pak Yunus, sangat mengayomi, berdampak positif. Iya, sangat positif sekali, karena kita sekarang tuh mau bikin SIM mudah. Ada laporan aduan dari masyarakat, langsung ditanggapi, tangani oleh kepolisian Pringsewu. Mantap pokoknya. Poli Pringsewu presisi mantap. Kemarin masyarakat resah dengan balapan liar, langsung digerebek, mantap. Aku suka sekali. Laporan masyarakat, balik nama dipermudah. Ngurus kasus sangat mudah teman-teman. Aku pun pernah ngalamin ya. Mantap Pak Yunus.